Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat dan sejahtera diberikan kepada kita semua. Pertama, saya mengapresiasi kepada para partisipan yang sampai dengan sore ini masih bertahan, masih kuat bertahan. Itu tandanya narasumber sebelum ini semuanya menarik, sehingga para partisipan tetap bertahan di keadaan ini. Terima kasih. Semoga para partisipan bertahan sampai dengan selesai, karena setelah ini masih ada narasumber yang kompeten dan menarik, yaitu Ibu Dr. Lastuti. Pertama, saya ucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Ibu Rektor Universitas Padjadjaran. Ini rektor kebanggaan yang sangat memperhatikan UMKM. Ibu Profesor Dr. Rina Indiastuti, SE, MSIE. Kemudian, Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Profesor Dr. An Chandrabulan, SHLLM. Kemudian, Ketua Prodi Kenotariatan Unpad, Bapak Dr. Dadang Epi Sukarsa. Kemudian, Pemimpin Wilayah Bandung PT BRI, Bapak Agus Suprihanto. Kemudian Ketua IKANO, Ibu Dr. Ranti Fauza Mahyana, ini yang tidak pernah berhenti membuat aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, tidak saja untuk anggota IKANO atau notaris, tapi untuk masyarakat juga. Kemudian Ketua IMNO Unpad, Bapak I Gede Wirya, dan rekan-rekan IKANO yang saya hormati, dan para narasumber yang luar biasa hari ini. Saya akan mencoba untuk menyampaikan beberapa hal. Ini host, tolong, saya tidak bisa share screen. Host. Baik, Pak. Host Kang Cahya, tolong. Baik, Pak. Saya belum bisa masuk share screen. Sambil menunggu share screen saya akan sampaikan satu hal yang nampaknya sekarang ini menjadi sulit dihadapi oleh kita semua. Ya. Mangga Bapak, silakan Pak, bisa share screen. Sekarang bisa? Ya, Pak. Oke, saya coba. Sebelum saya masuk pembahasan yang makalah saya perlu menyampaikan saat ini kita masuk dalam kondisi yang sangat sulit. Berbeda dengan kondisi pada ketika kita masuk suasana resesi ekonomi yang lalu. Sebuah perekonomian itu bisa hidup dan berjalan apabila ada 3 unsur atau 3 komponen. Pertama, ada pertemuan orang, ada barang, dan ketiga ada modal. Saat ini pertemuan orang tidak boleh. Tidak boleh bertemu antar orang karena ada pembatasan. Kemudian karena tidak boleh ada pertemuan, maka tidak ada produksi, orang tidak bisa memproduksi barang. Karena tidak bisa memproduksi barang, maka meskipun ada modal juga nampaknya akan sulit. Sehingga hal inilah yang menambah beban yang terjadi. Saya akan mulai pembahasan saya. Pada saat pandemi yang telah berjalan kurang lebih 6 bulan ini, pemerintah menyadari
bahwa tidak saja sektor kesehatan yang perlu mendapatkan perhatian, tetapi juga sektor ekonomi. Dan pemerintah tidak dapat memilih, seharusnya pemerintah tidak dapat memilih mana yang seharusnya dilakukan lebih dahulu. Keduanya perlu dilakukan, keduanya sama penting. Ekonomi masyarakat dan kesehatan masyarakat itu kedua hal yang sama pentingnya dan tidak bisa dilakukan salah satu, tetapi harus dilakukan secara bersamaan dan berbarengan. Menyadari bahwa UMKM sebagai garda terdepan dari ekonomi masyarakat, maka pemerintah merasa perlu untuk memberikan bantuan pemulihan ekonomi nasional melalui UMKM. Bantuan kepada UMKM diberikan dalam berbagai bentuk bantuan agar ekonomi masyarakat dapat bertahan. Saya tidak bicara tumbuh lebih dahulu, tetapi bertahan di masa pandemi COVID-19 ini. Bantuan pemerintah yang melibatkan UMKM melalui perbankan diberikan dalam berbagai bentuk bantuan, antara lain paket relaksasi, yaitu penurunan suku bunga, perubahan jangka waktu, penundaan pembayaran, serta juga pemberian kredit. Saya akan membahas yang konteksnya dengan pemberian kredit, tidak yang lain. Apabila pemberian bantuan dilakukan dalam bentuk kredit dan bukan dalam bentuk hibah atau pemberian secara cuma-cuma, maka mekanisme dan prosedur kredit perlu diberlakukan dan mempunyai arti bahwa kredit tersebut pada waktunya harus dikembalikan. Bank sebagai pihak yang melakukan intermediasi harus melakukan hal-hal yang dapat pemberian kredit tersebut pada waktunya dapat dikembalikan. Sehingga azas-azas perkreditan yang sehat harus diikuti, antara lain prinsip 5C, watak, kemampuan, modal, agunan, dan kondisi ekonomi. Termasuk prinsip kehati-hatian bank. Bank tidak saja melihat 5 komponen itu, tetapi juga melakukan prinsip kehati-hatian yang merupakan azas perkreditan yang sehat. Bank dalam menjalankan usahanya agar senantiasa sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku, guna menghindari penyimpangan praktek yang tidak sehat. Kita pernah menjumpai ada perlakuan perkreditan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Sehingga selain prinsip 5C tersebut dalam menjalankan usahanya, bank tetap berkewajiban untuk menjalankan usaha dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Uraian di atas memberikan gambaran kepada kita bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah tersebut perlu dijaga dan diawasi, serta dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menghindari praktek penyimpangan baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh perbankan itu sendiri. Tadi Pak Ari Zulfikar sudah mengatakan bahwa ada beberapa kredit yang penyimpangan kredit, antara lain kredit fiktif, ada istilah kredit tempilan, yang kredit satu orang sebetulnya di belakang orang itu banyak yang ikut menikmati kredit itu. Untuk itulah peran notaris sebagai pejabat umum menjadi penting untuk ketertiban dan memberikan kepastian hukum. Bantuan pemulihan ekonomi nasional perlu diatur dan dijaga agar bantuan tersebut dapat dilakukan sesuai dengan maksud dari pemberian bantuan pemulihan ekonomi nasional tersebut. Salah satu upaya untuk dapat memberikan ketertiban dan kepastian hukum dapat dilakukan melalui pembuatan alat bukti. Kita menyadari bahwa negara memberi
memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam dua hal, dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum privat. Pelayanan negara dalam bidang hukum privat atau perdata dilakukan dengan memberikan ketertiban dan kepastian hukum untuk mencapai keadilan yang dilakukan antara lain melalui pembuatan alat bukti atau akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum atau notaris. Pejabat umum sesungguhnya adalah organ negara yang mandiri atau independen, terpercaya dan penuh rasa tanggung jawab yang dilengkapi oleh kekuasaan umum, berwenang untuk menjalankan sebagian dari kekuasaan negara dalam bidang hukum privat untuk membuat alat bukti yang otentik, sah atau benar dalam hukum pembuktian dalam bidang hukum perdata. Notaris, kalau kita lihat, adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Karena ini kredit, mau tidak mau kita membutuhkan pembuktian untuk pada waktunya apabila terjadi sengketa, para pihak bisa dengan mudah dan mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Berkenaan dengan kehati-hatian dalam pemberian kredit, maka notaris berkewajiban untuk memberikan kepastian hukum melalui aktanya kepada pihak kreditur dan debitur, kepastian terhadap identitas pihaknya, kepastian terhadap kecakapan dan kewenangannya, serta kepastian terhadap tanggal dan syarat serta ketentuan hukum yang berlaku. Notaris harus menyadari bahwa pemberian kredit pemulihan ekonomi nasional adalah pemberian kredit dan bukan cuma-cuma. Jadi pada ketika membuat aktanya juga harus memperlakukan pembuatan itu secara benar dan sesuai dengan perundang-undangan. Tidak jarang kita jumpai saat ini untuk pemberian kredit program dilakukan secara fiktif. Beberapa kasus menunjukkan itu. Pemberian kredit secara fiktif antara lain debiturnya fiktif atau pemberian kredit program tidak memperhatikan asas dan prinsip kehati-hatian dengan anggapan kredit program adalah kegiatan bantuan atau charity dari pemerintah. Dibayar syukur, tidak dibayar tidak apa-apa. Apalagi dijamin dengan asuransi kredit atau lembaga penjaminan simpanan. Sikap itu menyebabkan ketidakhati-hatian. Ketidakhati-hatian dari baik masyarakatnya, bank atau krediturnya, notarisnya juga menganggap keadaan seperti ini. Hal ini harus dihindari dan tidak boleh terjadi. Saat ini ada anggapan dengan pandemi, pembuatan perjanjian, termasuk perjanjian kredit, dapat dilakukan dengan metode daring. Terkadang hanya dengan Zoom atau video call, yang dalam sistem hukum pembuktian sampai dengan saat ini cara tersebut belum atau tidak dapat diterima untuk dijadikan alat bukti yang sempurna. Peran notaris dalam praktek penyaluran kredit. Meskipun kredit program tetap memerlukan kehati-hatian dengan menjalankan prinsip kehati-hatian, penerapan prinsip tersebut sebaiknya dilakukan dengan menggunakan jasa notaris. Ini bukan karena saya notaris, tapi saya mencoba fair bagaimana keadaan yang terjadi di keseharian. Menggunakan jasa notaris sebagai pejabat umum yang tidak saja dapat memberikan kepastian, tetapi juga dapat memberikan penjelasan hukum kepada para pihak tentang apa yang dibuatnya dan akibat hukum dari perjanjian yang dibuatnya tersebut. Notaris juga dapat memberikan kepastian tentang tanggal, identitas pihak, isi atau materi perjanjiannya. Sehingga meskipun pandemi, tindakan penghadapan harus tetap diperhatikan.
Di samping hal tersebut, notaris diharapkan pula dapat memberikan edukasi kepada pengguna jasa hukum notaris dalam bidang hukum, termasuk kredit dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Dalam melaksanakan jabatannya, notaris berkewajiban bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris sebagai pejabat umum atau pejabat negara juga berkewajiban untuk menerapkan prinsip good governance. 1. Azas atau prinsip keadilan. 2. Transparansi. 3. Akuntabilitas atau dapat dipertanggungjawabkan. Apa yang dia perbuat harus dapat dipertanggungjawabkan. Juga tanggung jawab. Prinsip-prinsip tersebut harus dijalankan atau digunakan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya. Dalam keterlibatan notaris dalam penyaluran kredit dilakukan melalui 1. Pembuatan akta notaris. Kemudian kedua, dilakukan dengan pengesahan tanda tangan, dan ketiga, pembukuan surat di bawah tangan. Semua pihak tidak terkecuali notaris perlu menyadari dan selalu mengingat bahwa notaris sebagai pejabat umum adalah organ negara yang mandiri, independen, terpercaya, dan penuh rasa tanggung jawab yang dapat membantu memberikan perlindungan dan kepastian hukum melalui akta alat bukti yang dibuatnya, antara lain. Pada ketika membuat akta notaris, saat ini dengan adanya pandemi, banyak notaris menganggap bahwa dengan pandemi maka ketaatan terhadap perundang-undangan, ketaatan terhadap keharusan-keharusan jabatan mulai kendor, dalam arti bahwa dengan pandemi dianggap ada pengecualian. Perlu saya katakan bahwa dengan pandemi COVID-19 tidak dapat dijadikan dasar atau alasan untuk tidak menjalankan atau mengikuti bentuk dan tata cara yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pembuatan akta notaris dalam masa pandemi ini harus tetap dilakukan dengan tetap mengikuti dan mematuhi bentuk dan tata cara pembuatan akta yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Juga keharusan jabatan. Artinya bahwa meskipun ada pandemi, tindakan penghadapan tetap harus dilakukan. Juga kita untuk memastikan identitas terpaksa harus meminta untuk dibuka masker sebentar agar tampak wajahnya. Kemudian, kita mesti menyadari bahwa pembuatan akta notaris itu demikian ketat karena dia merupakan alat bukti otentik yang sempurna dan mengikat. Kedua, agak ringan dalam arti mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal. Bahwa untuk poin 2 ini, aktanya atau suratnya sudah dibuat oleh para pihak, tetapi para pihak belum menandatangani surat itu. Penandatanganannya tetap dilakukan di hadapan notaris dan harus menjadi perhatian dalam mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal. Notaris tetap berkewajiban untuk membacakan dan menjelaskan agar para pihak tahu apa yang dibuat dan akibat hukum dari apa yang dibuatnya. Kondisi ini mungkin lebih longgar ketimbang pembuatan akta. Yang ketiga, membukukan surat di bawah tangan. Ini mempunyai arti bahwa suratnya sudah dibuat, kemudian notaris hanya membukukan tanggal dan jenis akta itu di dalam buku
repertoriumnya. Kemudian, dalam masa pandemi ini, notaris harus bersikap hati-hati dalam arti dalam melaksanakan jabatan membuat akta, seorang notaris harus tetap membuat akta dengan keharusan adanya pertemuan, baik tindakan penghadapan maupun penandatanganan. Bersamaan dengannya, seorang notaris tetap memperhatikan protokol COVID-19. Dengan kata lain, bentuk dan tata cara pembuatan akta, ia harus tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 untuk diri sendiri, asisten, klien, dan karyawannya, termasuk keluarganya. Penutup, notaris sebagai pejabat negara atau pejabat umum, pembuat alat bukti, berkewajiban untuk membantu pelaksanaan pemulihan ekonomi nasional, baik melalui kredit pemulihan ekonomi nasional maupun melalui aktivitas pembuatan alat bukti dengan tetap mengikuti aturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Jabatan Notaris dan keharusan-keharusan jabatan dengan tetap memperhatikan pelaksanaan protokol kesehatan dengan tidak melupakan penggunaan masker, sering cuci tangan, dan menjaga jarak. Kita berharap kita dapat melakukan aktivitas dengan memperhatikan kesehatan dan kehidupan ekonomi secara bersama atau berbarengan. Jadi, notaris tidak bisa membuat akta yang pertemuannya melalui Zoom atau video call atau aktivitas-aktivitas lainnya, tetapi harus tetap menggunakan tatap muka. Satu hal yang saat ini menjadi dilema, kalau tadi saya dengar, sekarang ini hampir semua dilakukan dengan program digitalisasi dengan online untuk menyiasati pandemi. Tapi dengan mengesampingkan aktivitas orang, maka akan makin banyak orang yang terdampak COVID ini. Jadi saran saya, meskipun bisa dilakukan dengan program digitalisasi atau online, sebaiknya untuk masyarakat Indonesia tetap memperhatikan kepentingan orang banyak yang juga butuh keterlibatannya untuk memperoleh income. Sekian, terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Saya kembalikan ke moderator.